Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan materi kita di limit. Kemarin kita telah belajar limit kiri, limit kanan, kemudian definisi limit secara intuitif. Hari ini kita akan bicara teorema limit utama dan teorema substitusi. Untuk teorema limit utama, ini hanya akan saya bahas sekilas. Di sini intinya ada 9 teorema limit utama. Bunyi teoremanya bagaimana? Ini, jika n bilangan bulat positif, kemudian K konstanta, ini Fg adalah fungsi-fungsi yang mempunyai limit di C, ini ada syaratnya ya, dia harus mempunyai limit di C, Maka berlaku yang pertama, limit X mendekati C dari K adalah K itu sendiri. Artinya apa? Misalkan saya punya gini, limit X mendekati 3 dari 4, hasilnya siapa? 4. Beda dengan yang kedua ini, kalau ada limit X mendekati 3 dari X sama dengan 3. Intinya apa? Kalau di sini ada X, X ini punya pengaruh dengan angka yang di sini. Kalau di fungsi ini tidak ada X, ya sudah nilainya adalah ya fungsi itu sendiri. Fungsi apa? Fungsi konstan. Fungsi konstan kalau di sini 4 ya sudah 4 saja. Kemudian kalau di sini ada variabelnya X misalkan, bisa saja di sini Y, tapi kebanyakan kita akan memudahkan sebagai X, bahwa variabel ini yang mempengaruhi nilainya ini. Kalau di sini nilainya 3 ya sudah nilainya 3. Kalau ada perkalian seperti ini, yang nomor 3, ya, limit X mendekati C dari Kfx sama dengan K limit Fx. Nah, misalkan saya punya gini, limit X mendekati 3 dari 4X, ini yang paling sederhana. Nah, 4 ini bisa kita keluarkan, 4 dikalikan limit X mendekati 3 dari X. 4 ini kan konstanta, ya sudah kita tulis 4 biasa saja. Kemudian ini X nilainya adalah 3 sesuai dengan sifat yang kedua. Nah, berarti di sini 4 kali 3 sama dengan 12. Kalau di teorema limit kita harus memecah seperti ini. Berbeda nanti dengan teorema substitusi, kita tinggal mensubstitusi nilai X ini dengan 3. Tapi jika kita menggunakan teorema limit utama, itu sudah kita harus dengan proses. Dasarnya ada 9 ini. Pun ketika ada penjumlahan, sudah berarti limit X mendekati 3 dari 4X plus 5. Nah, misalkan seperti ini. Jadinya, ini kalau saya pisah menjadi limit X mendekati 3 dari 4X ditambah limit X mendekati 3 dari 5. Kemudian ini harus dipisah lagi, dipecah lagi. Jadi 4 limit X mendekati 3 dari X ditambah limit X mendekati 3 dari 5. Nah, ini yang sifat sebelumnya kita terapkan. Jadi di sini 4 kali 3 ditambah di sini berapa? Nilainya 5. Jadi 12 tambah 5 sama dengan 17. Nilai seperti itu. Nah, untuk pengurangan juga sama seperti itu. Maka tinggal kita ganti plusnya ini menjadi min kalau kita mau pengurangan. Perkalian ya kita tinggal memecah. Misalkan ini dikalikan sudah ini perkalian. Pembagian juga sama, kita uraikan satu persatu. Pemangkatan juga sama, ketika ada kuadrat pangkat 3, ini bisa mengadopsikan kuadratnya itu. Kemudian akar pangkat juga sama. Oke, ini ada langkah-langkah menghitung nilai limit X mendekati negatif 2 dari akar pangkat 3, X pangkat 3 min X kuadrat min 18X plus 3. Nah, menggunakan limit utama. Bagaimana caranya? Seperti ini. Nah, ini tidak akan saya bahas karena nanti terlalu lama. Maka tugas kalian adalah mengidentifikasi setiap langkah yang berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, dia itu menggunakan teorema keberapa. Jadi misalkan, apa dasarnya langkah 1 ke langkah 2? Apa dasarnya langkah 2 ke langkah 3? Apa dasarnya langkah 3 ke langkah 4? Sampai terakhir ketemu nilai. Nah, ini kalian identifikasi. Kemudian sampai di dalam, kalian identifikasi juga, kok di dalam ini ada perubahan. Nah, perubahan ini dasarnya dari sifat keberapa. Nah,
Gitu ya. Jadi silahkan soal ini dan jawabannya ini sebagai pembahasan, kalian identifikasi sifat-sifat yang mendasari perubahan-perubahan nilai yang ada di dalam limit itu sampai ketemu nilai. Ini ada berapa step? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 step. Tentunya tidak hanya 8 sifat yang ada di dalam soal ini. Soal ini sudah saya kompletkan dari mulai perkalian, pembagian, pemangkatan, konstanta, penjumlahan, dan pengurangan sudah ada di dalam step ini. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai limit fungsi aljabar. Nah, nilai limit ini tidak harus sama dengan nilai fungsinya ya. Nah, nilai limit ini tidak harus sama dengan nilai fungsinya. Perhatikan fungsi ini. Fx sama dengan x kuadrat min 1 per x min 1. Saya tanya, dia punya nilai di x sama dengan 1 atau tidak? Punya nilai x sama dengan 1 tidak? Punya nilai? Kalau kita substitusikan x-nya dengan 1, berarti kan 1 kuadrat min 1, 0. 1 min 1 juga 0. 0 per 0. Berapa hasilnya 0 per 0? 1. Kalau 1 kali 0, apakah hasilnya 0? Kalau saya isi 2, hasilnya 0? Berarti banyak sekali kan nilai yang dihasilkan dari 0 per 0. Maka ini disebut sebagai bentuk tak tentu. Karena banyak sekali nilai yang dihasilkan. Punya limit x mendekati 1? Kalau x-nya sama dengan 1, otomatis dia nggak punya limit. Karena ketika kita substitusikan satunya, itu adalah 0 per 0. Fungsinya itu tidak punya nilai. Tetapi kita bisa menggunakan pendekatan kiri dan pendekatan kanan untuk menghasilkan nilai limit di x mendekati 1. Coba kita lihat. Ini grafik dari fx sama dengan x kuadrat min 1 per x min 1. Di sini kan bolong, toh? Ya karena dia tidak punya nilai di sini. Coba kita bandingkan dengan grafik x plus 1. Lurus. Punya nilai nggak di 1? Punya. Berapa? 2. Nah, pertanyaannya, apakah nilai limitnya ini sama dengan 2 juga? Atau benar-benar tidak ada? Kita selidiki. Kita uraikan bentuk dari x kuadrat per x min 1. Nah, x kuadrat min 1 itu kan bisa saya faktorkan menjadi x plus 1 dikalikan x min 1. Oh, ini bisa dicoret ya, coret. Berarti sekarang kita punya limit x mendekati 1 dari x plus 1. Nah, kita substitusi aja. X-nya dengan 1. 1 tambah 1, 2. Oh, ternyata sama nilainya. Jadi, nilai limit itu tidak harus sama dengan nilai fungsinya. Bisa saja ketika kita mensubstitusi ke fungsinya, fungsi itu tidak punya nilai atau bentuk tak tentu seperti ini. Tetapi ketika kita cari limitnya, dia ada. Gitu loh. Paham? Oke. Sekarang kita masuk teorema substitusi. Dia lebih memudahkan kita dalam bekerja di limit. Jika f suatu fungsi polinom itu ya bisa saja fungsi rasional dan sebagainya. Artinya pangkatnya tidak hanya 1, bisa 2, 3, 4, dan seterusnya. Cukup banyak yang kalian pelajari di minat ya. Maka limit x mendekati c dari fx adalah fc. Ya, kita tinggal ganti x-nya ini sebagai dengan c. Asalkan apa? Dalam kasus fungsi rasional, nilai penyebutnya tidak sama dengan 0 di c. Kalau penyebutnya 0, dia bentuknya fungsi rasional, dan penyebutnya 0, maka ini tidak bisa jalan. Fungsi teorema substitusi. Ini yang harus digarisbawahi juga. Jadi kita tidak asal substitusi. Kalau kita asal substitusi seperti ini tadi, kita masukkan limit di x sama dengan 1, hasilnya 0 per 0. Bentuk tak tentu. Apa yang harus kita lakukan ketika menemui bentuk tak tentu? Nah, nanti kita bisa mengerjakan dengan apa? Pemfaktoran. Seperti yang kita lakukan pada fx tadi. Yang pertama itu. Kemudian kalau ada akar-akar, seperti yang sudah kalian pelajari di SMP, kalian bisa mengalihkannya dengan sekawan. Gitu ya. Oke.
Gampangannya seperti ini. Jika fx sama dengan gx untuk semua x pada interval buka C di sekitarnya, di sekitar fx dan gx ya, kecuali pada C itu sendiri. Dan jika limit gx ada, maka limit fx itu ada. Artinya apa? Limitnya sama. Kalau fungsinya sama, mendekati interval buka yang sama, maka limit itu sama. Rasa dipikir jeru-jeru teorema ini ya. Sekarang kita latihan soal, 4 soal saja cukup saya kira ya. Pelan-pelan saja. Karena limit ini adalah dasar ketika kalian bicara kalkulus. Ketika kalian bicara turunan, ketika kalian bicara integral, nanti kalian dasarnya siapa? Ya limit dan fungsi ini. Nah sekarang tentukan limit X mendekati 4 dari 5X kuadrat min 2X plus 3. Ini kita pakai teorema substitusi saja. Ya sudah, sekarang kita substitusikan saja. Substitusi apa? X-nya ini dengan 4. Kalau kita sudah substitusi X-nya dengan 4, limitnya ini sudah tidak ada. 5 kali 4 kuadrat min 2 kali 4 ditambah 3. 5 dikali 16 dikurangi 2 lipat 8 ditambah 3. Ini berapa? 80 min 8 plus 3. Berarti 80 dikurangi 8, 72. 72 tambah 3, 75. Selesai. Yang kedua, nilai limit X mendekati 1 dari X pangkat 4 plus X kuadrat min 6 dibagi X pangkat 4 plus 2X plus 3 adalah, kalian coba dulu. Nah, substitusi berarti 1 pangkat 4 plus 1 pangkat 2 min 6 per 1 pangkat 4 plus 2 kali 1 plus 3 itu 1 plus 1 min 6 1 plus 2 plus 3 2 dikurangi 6 min 4 Pak min 4 per 1 tambah 2 3 tambah 3 6 bisa sederhanakan bagi 2 ya, bagi 2 2 bagi 2 3. Ini berarti min 2 per 3. Oke. Lanjut. Nilai dari limit X mendekati min 2 dari X plus 2 per X kuadrat min X min 6. Ini sama dengan kita substitusi min 2 plus 2 per min 2 kuadrat min 2 min 6. Yang atas 0, yang bawah min 2 kuadrat 4, ini plus 2 min 6, 0. 4 plus 2, 6. 6 min 6, 0. Nah, ketemu bentuk apa? Bentuk tak tentu. Bagaimana langkah selanjutnya? Ya, kita menggunakan, karena ini tidak ada akar, kita menggunakan cara apa? Pemfaktoran. Kita tulis ini limit X mendekati min 2 dari X plus 2 per X kuadrat min X min 6. Kemudian kita tulis limit X mendekati min 2 dari X plus 2 per, ini kita faktorkan, pasti salah satunya X plus 2 biar bisa dicoret. X plus 2 satunya X, berapa itu? Min 3 ya, X min 3. Nah, ketika kalian menuliskan bentuk pemfaktoran seperti ini, limitnya ini masih ada. Limit ini hilang ketika kalian memasukkan min 2-nya ke fungsinya, gitu ya. Jangan sampai di sini hilang duluan. Nah, ini bisa disederhanakan, dicoret. Nah, berarti yang kita cari sebenarnya adalah limit X mendekati min 2 dari atasnya tinggal 1 kan ini. 1 per X min 3. Oke, substitusi, limitnya hilang. X-nya diganti min 2 min 3 sama dengan 1 per min 5. Atau bisa saya tulis sebagai min 1 per 5. Begitu ya. Oke. Hal yang keempat. Nilai dari limit X mendekati 0 dari fungsi siapa? Akar X plus 3 dikurangi akar 3 dibagi X. Kalau kita substitusikan nilai X-nya sama dengan 0, hasilnya
akar 3, 0 tambah 3 kan akar 3, min akar 3 per 0. Ini 0 per 0 bentuk tak tentu. Nah, karena ini ada bentuk akar, maka kita caranya adalah dengan kalikan dengan sekawan. Berarti limit X mendekati 0 dari akar X plus 3 min akar 3 per X. Karena yang ada akar di atas, maka kita kalikan sekawannya. Kalau di sini min, sekawannya plus. Yang berubah hanya sekawan di luar akar. Di dalam akar tetap, karena itu soal. Di sini plus akar 3 dibagi kalikan sekawannya. Bentuknya seperti ini. Jadi limit X mendekati 0, yang atas kalikan. Ini kalikan ini. Hasilnya X plus 3. Karena min plus itu berarti biasanya yang tengah dihilangkan. Triknya adalah depan kali depan, tanda dikalikan. Min kali plus, min. Kemudian yang belakang kalikan belakang. Akar 3 kali akar 3, 3. Per, yang ini, X akar X plus 3 plus akar 3. Limit X mendekati 0, kalau ini kita sederhanakan, 3-nya bisa coret ya, tinggal X per X akar X plus 3 plus akar 3. Nah ini sudah ada yang bisa coret. Biasanya kalau sudah ada yang bisa dicoret, itu ketemu angkanya, nilainya. Bukan 0 per 0 lagi. 1 ini 1. Jadi limit X mendekati 0 dari 1 per akar X plus 3 per plus akar 3. Sekarang kita substitusi, limitnya hilang ya. 1 per 0 tambah akar 3, akar 3 ditambah akar 3, hilang. Sama dengan 1 per 2 akar 3. Biar bagus, ini saya kalikan akar 3 per akar 3. Jadinya, yang atas ini akar 3, yang bawah 2 kali akar 3 kali akar 3, 3. Naik ke atas ini ya. Jadi sama dengan 1 per 6 akar 3. Nah, inilah penyelesaian dari limit X mendekati 0, fungsinya akar X plus 3 min akar 3 dibagi dengan X. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Silahkan jika ada pertanyaan, diskusi di grup WA. Jika ada saya salah pekerjaan, ingatkan di grup WA. Kita akan diskusikan bersama-sama di grup. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.